Bismillah, ahlan wa sahlan, selamat bergabung teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dan selalu diberikan kesehatan serta selalu dalam lindungannya. Insya Allah acara akan segera kita mulai 5 menit lagi, sembari menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung. Bisa disiapkan alat tulis dan yang lainnya agar nanti teman-teman semua dapat mengikuti acara ini dengan seksama. Terima kasih.
Baik, bismillah, acara akan saya mulai. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan tata tertib selama acara berlangsung. Tata tertib meluruskan niat, memperhatikan adab dan wajib menutup aurat. Peserta hadir di ruang Zoom tepat waktu. Link Zoom akan diberikan 30 menit sebelum acara dimulai. Ubah nama Zoom dengan format nama, NIM untuk umsida, dan nama domisili untuk umum. Peserta wajib menonaktifkan mikrofon saat acara berlangsung kecuali atas izin moderator, kemudian mengaktifkan video atau kamera selama acara berlangsung sebagai penghormatan pada guru, dan semua peserta insya Allah akhlak. Kemudian peserta dianjurkan untuk mencari tempat yang baik sebagai bentuk adab dan kesopanan dalam menuntut ilmu. Kemudian bagi peserta yang ingin bertanya dipersilahkan pada sesi tanya jawab pada 15 menit akhir materi. Insya Allah ada foto bersama di akhir diskusi Imawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati pimpinan cabang IMM Sidoarjo, yang saya hormati Korkom Umsida, yang saya hormati teman-teman komisariat, yang saya hormati Ketua IMM Aferus, dan yang saya hormati teman-teman panitia, dan yang saya hormati para peserta diskusi Imawati pada pagi hari ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua karunia, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini di majlis ilmu yang insya Allah penuh barokah ini melalui via Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita, junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya, saya, Raihatul Jannah, selaku pembawa acara pada acara kali ini, yaitu diskusi Imawati dengan tema kepemimpinan dari kacamata perempuan, akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara yang pertama yakni pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan CV narasumber oleh moderator. Yang keempat, materi 1. Yang kelima, materi 2. Yang keenam, diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Langsung saja kita beranjak ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Imawati Yunia Rahmah. Kepada Imawati Yunia Rahmah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillahu khairan. Semoga yang membaca dan mendengar tadi mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dengan bacaan tadi dapat menambah keberkahan pada acara kita pagi hari ini. Acara selanjutnya yakni pembacaan CV narasumber oleh moderator yang akan ditangguh oleh Imawati Amalia Arifona. Kepada Imawati Amalia Arifona, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Ika. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah, Mbak. Terima kasih kepada Mbak Ika yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa teman-teman peserta diskusi yang telah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, teman-teman semua yang hadir di sini. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah, semoga semua yang hadir di sini dalam keadaan baik, bahagia, dan sehat fisik maupun mental. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang telah hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Teman-teman, pada diskusi Imawati pagi hari ini, kita akan membahas tentang kepemimpinan dari kacamata perempuan. Kita semua ketahui dalam beberapa narasi, tema yang akan kita angkat ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Nah, karena permasalahan itu,
maka kita perlu eksplorasi di mana titik debatnya, di mana argumen-argumen yang mungkin bisa menjadi basis pengetahuan kita untuk menghalau hal-hal yang menjadi hak dasar perempuan, yaitu untuk menjadi pemimpin. Nah, pada kesempatan kali ini, tema ini akan dibahas tuntas oleh dua pemateri kita, yaitu Mbak Najmi Hanifah dan Mbak Sinta. Tak kenal maka tak sayang, teman-teman, maka izinkan saya menyampaikan CV singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, pemateri pertama yaitu beliau bernama Sinta Novita Linawan, Eskom. Beliau adalah programmer dan graphic designer. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 19 November dan sekarang beliau menjadi tim kreatif di Poros Dialektika, kemudian menjadi volunteer di Aku Perempuan. Kemudian pengalaman organisasi beliau yaitu beliau menjabat sebagai anggota Departemen Minat Bakat di Himatika pada tahun 2017. Kemudian beliau juga menjadi anggota Departemen Pendidikan dan Pelatihan di Sanggar Al-Maun pada tahun 2019. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Ketua Bidang Imawati Komisariat Teknik Al-Farabi pada tahun 2017 sampai 2018. Kemudian beliau juga menjadi Ketua Bidang Hikmah Komisariat Teknik Al-Farabi pada tahun 2018 sampai 2019. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Bidang Eksternal Koordinator Komisariat pada tahun 2019 sampai 2020. Kemudian beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Imawati Pimpinan Cabang IMM Sidoarjo pada tahun 2020 hingga 2021. Nah, itu pemateri pertama kita, teman-teman. Kemudian kita juga bersama kita pemateri kedua. Beliau bernama Najmi Hanifah. Beliau adalah mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pengalaman organisasi beliau yaitu beliau pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Humas OSIS MTSN Sidoarjo. Kemudian menjabat sebagai anggota di El-Manjil Man Sidoarjo pada tahun 2016 hingga 2017. Kemudian beliau menjabat sebagai Ketua Divisi Penulis di El-Manjil Man Sidoarjo pada tahun 2017. Kemudian beliau juga menjadi anggota Divisi Infokom di Silam ID Umsida pada tahun 2020 hingga 2021. Kemudian beliau adalah anggota Divisi Pendidikan di Senyuman Anak Nusantara Chapter Sidoarjo pada tahun 2020. Kemudian beliau juga merupakan koordinator tim Hijrah Akbar Jawa Timur. Juga beliau adalah anggota instruktur pimpinan cabang Sidoarjo IMM pada tahun 2020 hingga sekarang, dan juga pada tahun 2020 hingga sekarang beliau menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Umsida, Fakultas Agama Islam. Nah, itu dua pemateri kita pada pagi hari ini, teman-teman. Maaf, sebelum narasumber kita memaparkan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi 1 dan 2 akan berlangsung selama 1 jam yang masing-masing berdurasi 30 menit. Dan sisanya akan kita lakukan diskusi. Baik, kepada teman-teman yang hadir pada diskusi Imawati pada pagi hari ini, dimohon untuk semuanya on kamera, karena di sini semuanya adalah perempuan ya. Tidak perlu takut ada laki-laki, insya Allah tidak ada.
sambil menyimak materi dari narasumber, juga silahkan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa kita diskusikan bersama pada akhir sesi acara. Baik, saya persilahkan kepada Mbak Sinta untuk memaparkan terlebih dahulu sekitar 30 menit, dilanjut dengan materi kedua. Kemudian ada sesi diskusi dengan para peserta. Silakan Mbak Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi di pagi hari ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Averus yang telah meluangkan waktunya. Mungkin ada beberapa yang berhalangan karena ada kegiatan lain seperti mengajar dan lain sebagainya. Tapi saya salut sama teman-teman yang masih bisa meluangkan waktunya untuk menimba ilmu tentang kajian ini ya, di mana kajian ini itu penting buat dibahas juga karena menjadi perdebatan, terutama kalau kita menyinggung konteks keislamannya ataupun konteks agamanya itu sendiri. Nah, mungkin nanti bagian pertama saya fokuskan tentang saya sesuaikan dengan materi-materi yang mungkin bersangkutan dengan Pak itu sendiri, dan mungkin untuk Mbak Najmi lebih ke kepemimpinan perempuan secara umum ya. Jadi nanti ada tambahan semacam digital leader juga dari Mbak Najmi. Nah, karena ini mungkin teman-teman banyak yang awam juga, bisa kita bahas dari dasarnya terlebih dahulu. Jadi kalau kita bahas kepemimpinan perempuan, mungkin kita flashback dulu di era zaman jahiliyah waktu itu ya. Mungkin bisa di-show kan ya, ya, slide kedua ini. Ya, mungkin ini teman-teman kalau nggak jelas bisa di zoom ya di layarnya masing-masing. Nah, kalau di sini kita lihat bagaimana kondisi perempuan waktu zaman jahiliyah sampai Islam itu datang untuk memuliakan perempuan. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu kalau di era zaman jahiliyah ini perempuan diperlakukan sewenang-wenang. Jadi kalau teman-teman dengar mungkin ada bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, ataupun perempuan ini dijadikan budak oleh orang-orang zaman jahiliyah pada waktu itu. Nah, itulah kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang beserta Islam untuk memuliakan perempuan. Jadi, di mana zaman setelah zaman jahiliyah ini ada semacam berbagai macam wahyu yang diturunkan secara bertahap. Di situ isinya tentang memuliakan perempuan itu sendiri. Nah, kalau kita rangkum jadi satu, kira-kira seperti ini teman-teman. Oh ya, mungkin maaf ya kalau yang di teks di sebelah kanan ini di masa setelah Islam datang, itu mungkin ada kekurangan dari saya ini. Jadi kalau di zaman jahiliyah manusia terutama perempuan ini tidak ada harga dirinya, jadi dia diperlakukan ya sewenang-wenang, dianggap tidak manusia seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang dikubur hidup itu dan lain sebagainya. Itu waktu zaman jahiliyah. Terus ada tentang roh, ada tentang ibadah juga, sampai aspek-aspek keibadahnya pun untuk perempuan sendiri masih belum dianggap ataupun masih belum dapat keadilan pada waktu itu. Terus ini ada dihadiahkan juga. Nah, perempuan ini dulu dihadiahkan sebagai hadiah ataupun sebagai tawanan perang pada waktu itu. Dijadikan jaminan hutang, tidak punya nilai saksi. Kalau di Islam sendiri, perempuan setelah
setelah zaman jahiliyah ini perempuan memiliki saksi, namun nilai saksinya itu masih tetap di bawah laki-laki untuk kesaksian perempuan itu sendiri. Yang selanjutnya ada berbagai macam ini. Ada di sini untuk poligami itu sendiri ya. Jadi di mana banyak yang menganggap, terutama untuk yang tidak berpoligami itu menganggap bahwa wah, poligami ini merupakan ketidakadilan bagi perempuan itu sendiri. Karena perempuan kok dijadikan istilahnya objek ataupun pemilikan laki-laki dan lain sebagainya itu kalau untuk kritik dari feminis liberal ya. Tapi kalau kita melihat sendiri di Islam pun waktu zaman jahiliyah ini dipoligami tanpa batas. Setelah masuknya Islam atau perkembangan dakwah Islam, ini untuk poligami dibatasi maksimal 4 perempuan, tetapi dengan syarat adil. Nah, apabila si laki-laki ini merasa tidak adil ataupun tidak dapat tidak dapat menghidupi ataupun memperlakukan 4 perempuan dengan adil, ya maka tidak usah poligami saja dari awal gitu. Dan untuk zaman-zaman yang sekarang pun poligami sendiri ini didorong untuk monogami yang istilahnya hanya untuk satu istri saja, karena banyak tuntutan dari perubahan zaman dan berbagai macam kasus yang mungkin dengan adanya poligami ini dianggap selalu merendahkan perempuan gitu. Terus selanjutnya ada diwariskan, jadi dinikahi oleh mahramnya, di mana di Islam sendiri pun melarang itu. Selanjutnya yang kedua, kalau di sini sebenarnya kalau tentang ayat-ayat perempuan itu banyak sekali ya, terutama di surat An-Nisa itu teman-teman menjumpai banyak ayat-ayat yang memuliakan tentang perempuan di situ. Nah, tetapi kalau untuk contohnya tentang surat An-Nisa ayat 1 ini, di sini pun ada perdebatan juga gitu loh. Yang dimana kalau di sini disebutkan dari artinya, jadi bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan lain sebagainya. Nah, karena ini pun menimbulkan perdebatan juga, terutama dari kalangan tafsir. Jadi di sini ada yang menafsirkan bahwa Adam itu tidak diciptakan dari tulang rusuk. Oh, maaf. Di sini pun banyak problemnya juga, terutama tentang Hawa. Jadi Hawa itu kalau secara tafsirnya tidak diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, tapi berdasarkan zat yang sama. Kalau di sini kan ada dari diri yang satu Adam. Jadi kalau kita bahas ke tafsir itu ya, diri yang satu ini maknanya dari satu zat yang sama itu kemudian diciptakan pula pasangannya atau namanya Hawa. Jadi baik Adam maupun Hawa itu diciptakan dari satu zat yang sama. Bukan berarti Hawa ini diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kalau itu berdasarkan hadis tentang pasangan antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan merupakan tulang rusuk dari laki-laki, ataupun lebih tepatnya itu tentang jodoh ya. Kalau untuk Adam dan Hawa, yang Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tetapi kalau kita melihat tafsir secara global, di sini Adam dan Hawa itu diciptakan dari satu zat yang sama. Jadi di mana keduanya itu memiliki hak yang sama dan memiliki kesempatan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sama derajatnya antara laki-laki dan perempuan,
Yang membedakan hanya ketakwaannya di sini. Terus selanjutnya mungkin Mbak Yuni ya. Ya. Jadi di sini ada lagi ya tentang surat At-Taubah ayat 71. Kalau di surat At-Taubah ayat 71 ini membahas tentang kepemimpinan perempuan, dalam arti kepemimpinan perempuan yang dimaksud ini tentang kepemimpinan Ratu Balqis. Jadi kalau di kepemimpinan Ratu Balqis ini, dalam Islam pun yang memuliakan perempuan, memberikan hak istimewa bagi perempuan untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin. Kalau kita lihat dulu di zaman Islam sebelum Nabi Sulaiman datang, di situ kan ada kerajaan yang besar, di mana itu namanya Kerajaan Saba. Nah, Kerajaan Saba ini dipimpin oleh Ratu Balqis, walaupun pada saat itu Ratu Balqis masih non-Muslim, tetapi dia dianggap sebagai pemimpin perempuan yang mumpuni, di mana di situ Kerajaan Saba menjadi negeri yang adil, makmur, sejahtera, dan Ratu Balqis ini dapat memimpin seluruh anak buahnya dan pasukannya dengan baik. Nah, di sini pun sempat disinggungnya di bagian aulia. Jadi, kalau menurut tafsir di sini, aulia ini artinya wali. Jadi, wali di sini sebagai penolong, solidaritas, kasih sayang, dan lain sebagainya. Nah, di sini pun membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak anti dengan pemimpin yang perempuan, ataupun tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi. Jadi perempuan bisa jadi guru, dokter, pengusaha, hakim, dan lain sebagainya. Tapi di sini kalau menurut Islam itu ada syaratnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang berlaku. Ataupun kalau misalkan perempuan itu sudah berumah tangga, ya harus meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang negatif seperti fitnah dan lain sebagainya. Dan selain itu agar tidak terbengkalai urusan agama ataupun kehidupan rumah tangganya itu sendiri. Jadi kalau teman-teman tahu ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyuruh perempuan-perempuan untuk bersekolah, untuk menempuh pendidikan yang tinggi, menjadi bidan dan lain sebagainya. Karena beliau melihat kalau bidan ini dikuasai oleh laki-laki, ya itu nggak baik juga, karena masa yang membantu persalinan wanita itu laki-laki gitu. Jadi karena itu beliau meminta perempuan-perempuan untuk menempuh pendidikan yang tinggi, menjadi bidan, dokter, dan lain sebagainya. Karena memang ada perempuan yang butuh untuk dibantu dalam hal-hal yang seperti itu. Itu contoh kecilnya. Dari zaman dulu pun kalau kita melihat Muhammadiyah kan mulai dari 1912, jadi di situ setingkat zaman lebih maju lagi dari peradaban Islam. Selanjutnya Mbak Yuni. Yang selanjutnya, slide selanjutnya. Sebentar Kak, ini agak macet. Oh iya, enggak apa-apa. Ya, jadi di sini ada beberapa tokoh perempuan dalam Islam ya, dari zaman dahulu. Jadi di situ ada Ratu Balqis. Nah,
tadi di mana Ratu Balkis tadi selain perempuan, beliau pun juga pemimpin yang bijaksana, sukses memimpin rakyatnya. Jadi pada waktu itu Ratu Balkis sempat mau menyerang Nabi Sulaiman beserta para pasukannya gitu. Karena Ratu Balkis dan pasuk dan seluruh rakyatnya waktu itu masih muslim dan beliau masih menyembah matahari, di mana di situ Nabi Sulaiman hadir dan Ratu Balkis pun menganggap Nabi Sulaiman ini sebagai ancaman, makanya sempat mau diserang waktu itu. Dan karena itu Ratu Balkis ini meminta untuk dipindahkan istananya oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pun menyanggupi. Tetapi Ratu Balkis ini sosok yang cerdas juga. Jadi setelah tahu bahwa Nabi Sulaiman ini tidak bisa dianggap remeh, Nabi Sulaiman ini benar-benar pemimpin yang kuat juga, beliau tidak jadi melancarkan serangannya karena beliau pun memikirkan rakyatnya sendiri, rakyatnya Ratu Balkis sendiri. Beliau tidak mau ada pertumpahan darah di situ. Jadi beliau pemimpin yang cerdas dan mau mengakui lawannya, mau mengakui ketauhidan Nabi Sulaiman itu sendiri, dan sampai akhirnya si Ratu Balkis ini masuk Islam ya. Gitu, karena Nabi Sulaiman itu sendiri. Nah, yang kedua ini ada Siti Aisyah, di mana Siti Aisyah ini perempuan yang cerdas yang mampu menghafal ribuan hadis dalam waktu singkat. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, dakwahnya pun dilanjutkan oleh Siti Aisyah dan Khulafaur Rasyidin pada waktu itu. Nah, karena Siti Aisyah ini hidup selama bertahun-tahun dengan Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang paling banyak meriwayatkan hadis dan menghafalkan hadis dari apa yang beliau pelajari selama bersama Rasulullah pada waktu itu. Nah, kenapa kok Aisyah menjadi rujukan hadis yang paling, misalnya hadis yang paling valid, yaitu dari Aisyah itu sendiri, karena beliau mempunyai pengalaman langsung bersama Rasulullah pada waktu itu. Nah, di Siti Aisyah sendiri ini dalam kepemimpinan beliau juga memimpin perang Jamal bersama Ali bin Abi Thalib. Namun untuk peperangan sendiri ini tetap akhirnya Aisyah pun kalah ya. Tapi beliau sempat menyusun strategi perang juga waktu itu, sempat menjadi pemimpin perang juga pada zaman tersebut. Jadi yang ketiga ini ada Rita. Jadi Rita ini dikisahkan perempuan yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, di mana suaminya waktu itu sakit dan anak-anaknya juga masih kecil. Jadi di situ dia yang mengambil alih peran suaminya untuk mencari nafkah. Dia yang menjadi kepala keluarga dalam ekonomi dan lain sebagainya. Terus, oh ini slide-nya enggak kelihatan ya? Kayaknya internet saya agak terganggu ini, Mbak. Oh iya. Iya ya. Masih belum Saya terlihat. lanjutin. Jadi saya lanjutin aja ya, ini pakai suara nggak apa-apa. Saya lanjutkan aja ya. Jadi setelah itu ada lagi tentang Fatimah Al-Fihri, di mana beliau ini mendirikan universitas yang pertama di dunia, yaitu Al-Kawariyin. Di mana Al-Kawariyin ini dulunya merupakan sebuah masjid yang digunakan untuk ngaji ataupun berdakwah. Namun secara perkembangannya melalui
praktek ilmu pengetahuan, akhirnya Fatimah Al-Fihri ini mendirikan universitas, dan itu universitas pertama di dunia yang didirikan oleh seorang perempuan itu sendiri. Dan selanjutnya mungkin kita masuk ke era sebelum kemerdekaan. Jadi di situ ada Cut Nyak-Dien, di mana beliau ini merupakan pimpinan perang Aceh dengan Belanda. Cut Nyak-Dien sendiri ini seorang bangsawan sekaligus agamawan. Beliau keturunan dari pemuka-pemuka agama pada waktu itu. Jadi beliau dengan Tengku Umar melancarkan serangan untuk mempertahankan wilayahnya dari ancaman Belanda. Nah, karena Tengku Umar sendiri sakit dan meninggal pada saat waktu itu, akhirnya yang melanjutkan perjuangannya untuk perang melawan Belanda adalah Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien ini sempat ditakuti oleh Belanda juga, karena walaupun Cut Nyak-Dien sudah tua dan sakit-sakitan, tetapi beliau mampu untuk melawan Belanda yang notabene punya persenjataan lebih canggih dan pasukan yang lebih kuat daripada yang dimiliki oleh Cut Nyak-Dien waktu itu. Di sini. Nah, yang selanjutnya kita lihat dari kepemimpinan Ratu Balkis sebelumnya. Jadi kalau kita bahas kepemimpinan Ratu Balkis ini yang paling banyak ya dalam Al-Quran. Tadi ada surat At-Taubah ayat 71, kemudian ada Quran surat Saba ayat 15 dan An-Naml 44. Jadi di mana di situ Ratu Balkis memang digambarkan sebagai ratu yang memiliki kapasitas memimpin, yang mempunyai perempuan yang cerdas, berpikir cepat, bersikap hati-hati, dan teliti dalam memutuskan sesuatu. Jadi beliau ini juga memiliki ketajaman pandangan dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, ketajaman pandangannya ini, beliau mampu mengakui kehebatan Nabi Sulaiman tadi, dan akhirnya beliau pun mau mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun juga bertauhid, akhirnya Ratu Balkis itu sendiri. Terus yang selanjutnya kita bahas perempuan dalam organisasi ya. Jadi kalau dalam organisasi, entah itu IMM ataupun organisasi-organisasi yang lainnya, perempuan ini memiliki keterwakilan suara yang sama dengan laki-laki gitu. Jadi kalau dalam organisasi seharusnya nggak ada diskriminasi perempuan. Jadi perempuan bisa melakukan hal-hal yang sama seperti laki-laki, yang mungkin ada batasan-batasan tertentu. Misalkan batasan waktu untuk keluar untuk perempuan sendiri ada jam malam, sementara laki-laki tidak gitu. Nah, tetapi kalau secara organisasi secara global, laki-laki dan perempuan itu memiliki suara yang sama. Perempuan bisa menjadi sekretaris, perempuan bisa menjadi ketua juga sebenarnya. Yang membedakan hanya batasan-batasan sedikit antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Karena perempuan pun juga memiliki kapasitas, kemampuan berpikir, kemampuan untuk mengambil keputusan yang sama dengan laki-laki. Jadi kalau teman-teman lihat kan ada juga ya, mungkin dari laki-laki yang kurang memiliki kapasitas yang mumpuni, dan sementara perempuannya ini punya kapasitas yang lebih gitu. Jadi perempuan pun akhirnya bisa menjadi ketua. Ya mungkin dengan adanya musyawarah mufakat dari teman-teman ataupun pemilihan dari sistem pemilihan dari organisasi itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan
potensi diri dalam organisasi. Jadi teman-teman ini, teman-teman Imawati ini bisa bebas mengembangkan potensi diri dalam organisasi. Jadi nggak hanya misalkan Imawati ya hanya berkutat tentang hal-hal yang biasanya dilakukan oleh Imawati. Jadi nggak hanya urusan dapur aja, teman-teman juga bisa menjadi ketua, ketua pelaksana juga bisa, ataupun teman-teman bisa bekerja sama dengan bidang lain. Misalkan ya ini seperti ini bisa bekerja sama dengan bidang kader, di mana di situ juga ada Imawatinya, Imawati Najmi juga. Jadi istilahnya bisa saling mengembangkan potensi yang ada dalam diri teman-teman. Kalau Imawati Najmi kan suka nulis juga, suka baca puisi ya, itu bisa dikembangkan juga. Mungkin nanti teman-teman Imawati yang lain punya hobi apa, itu bisa dikembangkan juga. Syukur-syukur nanti bisa diterapkan dalam organisasi juga. Misalkan Imawati Komisariat ini mau mengadakan lomba karya tulis juga nggak apa-apa gitu, ataupun lomba baca puisi ataupun lomba tahfiz dan lain sebagainya bisa. Tetapi tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Imawati ya. Ya, ini mungkin agak sensitif, tetapi di sini membahas tentang menentang kekerasan dalam organisasi, dalam arti di sini kekerasan seksualnya ya. Ya alhamdulillah teman-teman Imawati nggak ada yang terkena ini. Kalaupun ada nanti bisa lapor ke bidang Imawati, PC dan lain sebagainya, nanti bisa kita bantu gitu. Karena perempuan di organisasi ini perannya juga sentral, perannya juga utama gitu. Nggak melulu harus semuanya dikuasai oleh laki-laki, dan ketika berproses di organisasi nggak seharusnya mendapatkan perlakuan yang seperti itu, pelecehan dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ini ada stereotip keterampilan kerja laki-laki dan perempuan yang mungkin teman-teman agak susah buat berproses karena ada hal-hal lain gitu. Jadi mungkin secara kapasitas teman-teman dianggap belum mumpuni lah sama laki-laki, ataupun takutnya perempuan ini nggak bisa ngambil keputusan dengan jelas. Ya perempuan kan lebih ke perasaan, jadinya nanti gampang baperan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya perempuan pun bisa mengendalikan itu ya, bisa mengendalikan perasaannya sehingga nanti bisa mengambil keputusan dengan baik. Dan di sini perempuan pun juga bisa kooperatif sama laki-laki, bisa bekerja sama dengan laki-laki dalam suatu organisasi, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Kalau di PAI, kalau di Averus, ya agak beda antara Imawati Averus dengan Imawati komisariat lainnya. Terus ada banyak ya, ada rasional, intuitif, ada. Kalau teman-teman nanti mungkin Imawati pun harus memperhatikan orientasi bersama. Jadi apapun yang teman-teman dapatkan ataupun lakukan itu harus bermanfaat bagi teman-teman yang lain juga gitu. Jadi kalau mungkin khususnya nggak hanya Imawati aja, tapi bisa lebih ke perempuan-perempuan di luar IMM itu sendiri, bisa bermanfaat untuk perempuan-perempuan lain di luar organisasi IMM itu sendiri, ataupun nanti teman-teman juga bisa bergabung dengan komunitas yang lain, seperti Mbak Najmi juga bisa bergabung di komunitas hijrah dan lain sebagainya, dan menerapkan apa yang teman-teman dapatkan selama berada di IMM. Jadi bisa disalurkan ilmunya ke perempuan-perempuan lain di luar IMM itu sendiri. Nah, mungkin ini sempat jadi perdebatan juga ya, kita membahas
sekarang perempuan dengan ranah publik ataupun perempuan kalau dalam politik mungkin teman-teman masih berat juga. Nah, ini perempuan dalam ranah publik aja. Jadi kalau di Muhammadiyah ini ada buku Adabul Mar'ah fil Islam, di mana di situ membahas hasil dari keputusan Muktamar Muhammadiyah bahwa perempuan pun bisa aktif dalam ranah publik, bisa menjadi polisi, gubernur, dan lain sebagainya. Yang asalkan di situ lebih banyak amar ma'rufnya di situ bisa. Karena nggak perlu, sebenarnya perlu juga kepemimpinan perempuan. Jadi kita contoh ini Bu Lailatul Khibriyah, di mana beliau itu anggota komisioner Komnas Perempuan. Kenapa kok perlu ada perempuan di situ? Di situ karena ada permasalahan-permasalahan perempuan yang memang harus diselesaikan oleh perempuan itu sendiri. Kan nggak mungkin semuanya harus laki-laki yang menyelesaikan. Nah, untuk isu-isu tentang perempuan pun biasanya dari perempuan itu sendiri. Maka dari itu peran perempuan di ranah publik diperlukan juga karena itu salah satunya. Nah, jadi kalau teman-teman Averus ini kan lebih ke agama ya, agama Islam. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa masuk ke bidang-bidang lain atau organisasi komunitas lain di keagamaan yang membahas tentang bidang perempuan. Jadi bisa menyalurkan dakwahnya di situ sekaligus bagaimana sih rasanya mencegah nahi mungkar, bagaimana rasanya mencegah kekerasan seksual pada perempuan, bagaimana rasanya menghapuskan diskriminasi dalam perempuan. Itu pun perlu peran perempuan itu sendiri. Ya mungkin itu sekian dari saya. Untuk lanjutnya nanti bisa dilanjutkan di sesi diskusi. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Masya Allah, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri pertama yaitu Mbak Sinta atas materinya yang sangat luar biasa. Kemudian kita lanjut ke sesi materi kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Najmi Hanifah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Lia ya. Ini saya panggil Ustazah Lia kayaknya ya. Nggak ada. Karena kebetulan Ustazah Lia ini Ustazah saya ngaji nih. Gimana nih? Bingung saya. Oke, Mbak Yunia bisa dibantu untuk share screen dulu atau gimana nih? Bisa? Oke. Suara saya terdengar ya? Jangan sampai nanti saya udah banyak ngomong ternyata nggak terdengar nih. Terdengar kan Mbak Lia? Sorry. Terdengar, Kak. Oke. Terima kasih Ustazah. Aduh, ngomongnya Ustazah nih, sungkan nih. Mbak. Oke, wait minute. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sambil nunggu share screen dari Mbak Yunia nih. Mau nambah Tanya. Oh ya, sorry. Mbak Salsa. Ini selesai jam berapa? Oh. Saya nggak bisa jawab nih, panitia yang jawab. Ya. Oke. Oke, mungkin ya habis duhur insya Allah ya. Tapi nggak lama-lama dia kayak aku. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Sebelumnya saya terima kasih dulu kepada pimpinan cabang Sidoarjo yang sudah membantu saya mulai dari saya seleksi di Diksus Nasional IMM Salatiga sampai saya saat ini di RTL kedua. Yang kedua kalinya saya berterima kasih juga kepada pimpinan komisariat saya, pimpinan tercinta saya yang sudah 2 tahun bersama saya, pimpinan komisariat Averus, dan juga dari bidang Imawati, Masya Allah sekali. Tanpa mereka saya nggak akan ada di sini ya. Ketiga kalinya kepada seluruh panitia, ketua panitia maupun yang sudah berpartisipasi hingga saat ini, teman-teman saya di Diksus Nasional Imawati Salatiga,
Saya sangat berterima kasih atas kehadirannya dan juga dari perwakilan dari komisariat. Saya sangat berterima kasih. Kita berdiskusi bersama terkait tentang kepemimpinan dalam kacamata perempuan. Nah, bisa di next Mbak Yunia. Mbak Yunia. Oke, apa sih makna pemimpin? Mungkin bisa dibantu nih saya. Ada yang bisa bantu saya ini. Bisa di kolom chat, bisa juga resen nih. Bisa pendapat tentang pemimpin. Sebenarnya bedanya pemimpin sama kepemimpinan itu apa sih? Mungkin ada yang bisa bantu saya nih. Oke, kalau nggak ada yang bisa bantu saya tunjuk aja ya. Mungkin saya pengen dengar dari moderator kita dulu nih, Mbak Lia nih. Mbak Lia, bantu saya nih Mbak Lia, mungkin kepemimpinan dan pemimpin. Ada tahu nggak bedanya apa mungkin? Mungkin pemimpin itu siapanya, Oke. kepemimpinan apa ya Kak? Organisasinya. Itu oke. Ya kurang lebih begitu. Oke. Ada juga nih Mbak Widi Astuti nih. Mbak Widi, hai Mbak Widi. Assalamualaikum. Maaf, baru masuk. It's okay. Mau bantu aku nggak? Ini antara pemimpin dan kepemimpinan tahu nggak Mbak? Apa itu Mbak? Kayaknya aku nggak tahu juga sih kayaknya. Menurutnya Mbak Kenapa, Widi. Bedanya Nggak kedengeran. Oke, it's okay. Menurut Mbak Widi itu pemimpin itu gimana sih Mbak? Maksudnya apa sih maknanya mungkin? Kalau pemimpin itu mungkin lebih ke orangnya ya, Mbak. Kalau pimpinan itu lebih yang dipimpin gitu. Oke, terima kasih Mbak Widi. Oke, next Mbak Yunia mungkin bisa dibantu. Oke. Di next saja. Nah, ini agak sama sih ya tadi sama pengertian sama yang dijelaskan sama Mbak Lia sama Mbak Widi. Saya sangat terima kasih. Jadi kalau pemimpin, kalau saya ini seorang pendidik ya. Jadi kayaknya kalau tanpa ada referensi kayaknya kurang bagus gitu di PPT saya. Jadi ini menurut Suradinata tahun 1997 itu berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih. Jadi 2 orang atau lebih. Jadi kalau seandainya geng-gengan tuh, berarti ini ada pemimpinnya 1. Kalau 3 orang berarti 1 nih. Nah, ini pemimpin. Nah, gitu. Kalau kepemimpinan itu kayak sebuah proses. Jadi kepemimpinan itu proses. Makanya kayak ngomongin pimpinan komisariat. Oh, berarti ada pimpinannya nih 1 ketua umum gitu. Kenapa kok kalau seandainya musyawarah komisariat ngomongnya kepemimpinan komisariat. Nah, perpindahan kepemimpinan berarti kan ini kan semuanya. Nah, gitu. Kalau secara singkatnya kayak gitu sih menurut aku. Jadi kalau kepemimpinan itu sebagai sebuah proses pengaruh sosial yang di dalamnya seorang dapat melibatkan bantuan dan dukungan. Jadi ini ada bantuan dan dukungan gitu loh. Selain dalam usaha mencapai suatu tugas bersama kayak gitu. Mungkin di next dulu. Nah, ini menurut aku ada 3 macam dari pemimpinan sendiri. Mungkin ini lebih ke pemimpin sendiri ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya self leadership, pasti nggak asing ya. Kalau kita ngomong self leadership berarti ya itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kehendaki ya kalau kita ngomongnya ya. Kita kehendaki nih itu diri kita. Jadi kita mimpin diri kita dulu nih yang pertama. Step paling kecil aja, itu step diri kita sendiri gitu loh. Jangan sampai apa yang kita mau pendapat, contoh kita mau berpendapat nih di organisasi, jangan sampai nggak tersalur gitu loh. Itu adalah pilihan kita, bukan takdir kita gitu loh. Karena kita kan sama nih ya, aku, Mbak Lia, Mbak Sinta, Mbak Salsa, itu bisa ngomong, bisa ini, itu pilihan sebenarnya. Nah, self leadership itu sangat penting menurut aku. Karena apa? Kita bisa menentukan, kita bisa berpendapat, itu adalah suatu hal yang penting. Menurut pribadi aku kalau udah jadi mahasiswa, udah jadi mahanya siswa, apalagi perempuan, jangan mau diem-diem aja. Mbak, bukannya diem adalah Mas, kamu nggak ngomong, terus habis itu kamu ngerasain di belakang juga salah gitu loh. Jadi mendingan kamu berpendapat, salah nggak apa-apa. Kalau aku pribadi, kalau aku pribadi nih ya lebih ke arah gini. Lebih ke arah di mana kalau aku nggak berpendapat itu berarti kesalahanku karena aku tidak membicarakan apa yang ada di otakku. Jadi aku nggak bisa menyalahkan
ketika diskusi tidak terjalin sesuai dengan apa yang aku mau, aku tidak tahu salahku apa. Itu sih kalau aku. Kalau pribadi aku ngomongin soal self leadership berarti aku harus memimpin diri aku sendiri, dan kalau nantinya ada resiko itu berarti kesalahanku sendiri. Nah, yang kedua nih, ada memimpin grup kecil atau leadership for small group. Nah, leadership for small group itu kayak ngomongin saya. Jadi saya ini adalah ketua kelas, ngomongin saya enggak juga sih. Jadi kalau dalam satu kelas nih, dalam satu kelas itu kan biasanya ada ketua kelas nih ya. Nah, kalau aku ketua kelas itu biasanya nggak terikat secara kayak Averus gitu, pimpinan komisar kan terikat sama IMM, sama prokja-prokja. Nah, itu biasanya masuk ke leadership for big group gitu loh. Kalau ngomongin soal memimpin grup kecil, itu berarti masuknya ke kelas. Karena apa? Kelas itu, apa ya, kalau ngomongnya, kalian cuma mau kalian nggak ada program kerja kan otomatis. Cuma kayak, oke teman-teman, kalian cuma membantu menginformasikan. Nah, itu for small group menurut aku. Itu adalah hal terkecil dari kepemimpinan sendiri gitu. Nah, kalau ngomongin sudah besar, berarti kalian udah semakin besar yang kalian pimpin, semakin banyak resiko, semakin banyak kalian disalahin, semakin banyak dirasani. Jadi it's okay, itu adalah hal yang udah biasa gitu loh. Nah, kalau udah ngomongin kayak gitu, otomatis kalian udah tahu nih, oh aku jadi ketua Somama nih, aku jadi ketua kelas. Oke, resikoku adalah yang pertama, kalau informasi tidak disampaikan, maka itu salahku. Padahal udah tak informasikan, mereka yang tidak scroll. Nah, itu. Jadi itu udah biasa kalau masalah kepemimpinan ada penuh resiko, jelas. Nah, oke, next, Mbak. Oke, dalam kepemimpinan sendiri, aku membagi jadi 4. Ada personal branding, public speaking, manajemen organisasi, problem solving. Sebenarnya ada human resource, tapi human resource itu kayak HRD gitu loh, menempatkan manusianya gitu loh. Contoh, Mbak Lia nih kayaknya ini deh keibuan banget deh. Jadi di bidang Imawati aja deh gitu. Atau Mbak Safira Muntas ini kayaknya bagus deh kalau seandainya aku taruh di bidang mengkader gitu ya, kayak gitu human resource itu. Sebenarnya itu adalah salah satu hal yang harus dimiliki sama pemimpin atau dari diri sendiri gitu loh. Tapi nggak semua pemimpin kan bisa kayak gitu. Nggak semua orang bisa kayak menempatkan seseorang. Jadi adanya bidang kader membantu pemimpin itu sendiri gitu loh. Nah, next Mbak, kita ngomongin soal personal branding. Sebenarnya ngomongin personal branding di sini itu panjang banget urusannya. Jadi ngomongin personal branding adalah ini kesadaran dan kesengajaan. Itu kan upaya untuk menciptakan dan mempengaruhi. Oke, aku pengen nanya dong, yang kenal aku siapa ya? Ada Rizky Citra kalau nggak salah tadi. Oh, ada Anzalna aja deh. Mbak Anzalna. Nih Mbak Anzalna. Oke, Mbak Anzalna bisa open mic dulu nih. Hai Mbak Anzalna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ini Mbak Anzalna mau nanya dong, kalau seandainya sampean ditanyain, kamu kenal Imawati Najemi enggak? Imawati Najemi itu gimana sih gitu? Nggak, Mbak Anzalna bakalan jawab kayak gimana? Saya bakal menjelaskan kalau yang saya tahu. Ya, yang saya tahu. Mbak Najmi itu berprestasi, mengikuti banyak organisasi. Dan orangnya juga enjoy. Oke. Friendly. Oke, thank you. Terus ada siapa nih? Mbak Riswanti, ini teman saya yang ada di Mbak Rismawati. Mbak Rismawati, hai Mbak Rismawati. Oh, mungkin Assalamualaikum Mbak Risma. Waalaikumsalam. Insya Allah. Mbak Risma, kalau seandainya nih ditanyain, Mbak Imawati Najemi itu gimana sih? Kan kita nggak pernah ketemu offline ya. Oh iya. Gimana Menurut sih? saya yang saya lihat dan selama kita mengikuti Diskuswati Nasional, Mbak Najmi ini orangnya ramah. Dalam artian sangat gimana ya, menyapa semua orang. Terus Mbak Najmi juga banyak pengalamannya gitu.
Oke, oke. Gitu Oke, sih. terima kasih Mbak Rismawati. Nah, Ya, itu adalah contoh personal branding. Jadi anggapan orang terhadap diri saya itu adalah yang termasuk dari personal branding saya. Mungkin dari kelihatannya mungkin ya, saya adalah orang yang banyak ngomong pertama. Yang kedua adalah suka ngomong. Jadi sama aja dua-duanya, sama-sama suka ngomong aja. Jadi kayak kelihatannya ramah dan lain sebagainya. Itu yang terlihat dari diri saya. Makanya personal branding itu membedakan diri dari teman-teman yang lain. Apa sih bedanya aku dengan Mbak Rismawati? Apa sih bedanya aku dengan Mbak Mumtaz? Gimana sih personal branding? Nah, personal branding itu bisa kita ciptakan dengan cara apa? Contoh ketika di organisasi kita tepat waktu. Oh, si Najemi nih tepat waktu. Nggak mungkin juga sih. Bercanda. Terus habis itu, oh Najemi ini suka banyak berpendapat. Makanya saya suka banget ngeluarin pendapat saya karena saya kenapa saya suka berpendapat karena apa? Saya tahu dari mana kalau pendapat saya itu salah atau benar atau malah membantu. Nah, itu. Kayaknya untuk nanti selesai dari diskusi Mawati ini jangan takut untuk berpendapat. Salah itu nggak apa-apa. Salah itu adalah manusiawi banget gitu loh. Nah, yang ini untuk akhirnya memajukan karir mereka, meningkatkan lingkaran mereka berpengaruh. Jadi kita berpengaruh itu dari personal branding kita. Mungkin dari Mbak Anzalna ngomongnya kayak gimana, Mbak Rismawati ngomongnya kayak gimana, yang akhirnya membuat saya berpengaruh sekali dalam kehidupan mereka gitu kan. Terus dan memiliki dampak yang lebih besar gitu. Oke, next Mbak. Teman-teman kalau seandainya saya kecepatan ngomong bisa untuk di-chat ya. Kadang itu otak saya lebih cepat daripada mulut saya. Gitu ya. Mungkin bisa dibantu. Nah, ini public speaking. Ini menurut Abraham Lincoln itu kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang. Dan public speaking adalah salah satu menciptakan pengaruh tersebut. Nah, kenapa kita itu sering banget nih ya, kamu jadi pemimpin itu ngapain sih? Sambutan doang gitu kan. Sambutan doang ya, makanya itu kan. Jadi kalau ketika kita jadi pemimpin, kebanyakan sambutan akhirnya membentuk dari public speaking. Nah, aku pengen nekanin public speaking itu bukan cuma bakat, percuma kita punya bakat public speaking tapi kita nggak bisa menerapkannya. Nah, itu. Nah, public speaking yang baik adalah ketika pembicara mampu mempengaruhi hingga pendengarnya menyetujui yang ia katakan dan terpengaruh oleh kata-katanya. Public speak ya, ini makanya seorang public speaking atau public speaker itu biasanya orangnya itu udah riset dulu, udah baca 10 jurnal dulu nih ya, baru dia ngomong. Karena apa? Dia mempengaruhi orang banyak. Dia ngomong nggak cuma sama 1-2 orang atau sama gengnya doang, tapi dia ngomong hampir ke banyak orang, 20-30 orang. Nah, itu makanya public speaking itu sangat berbahaya, kadang-kadang sangat berbahaya karena apa? Ini kan bisa mempengaruhi orang ya. Jadi ketika kita mempengaruhi orang itu kadang-kadang ada baik, ada buruknya. Nah, ini saya lupa tadi menyampaikan di awal. Saya selalu membuka diskusi saya dengan kayak gini. Apa yang saya katakan di sini belum tentu benar dan apa yang saya katakan belum tentu juga salah. Jadi ketika ini saya panggilnya kakak-kakak Imawati ya. Imawati mendapatkan hal yang baik dari saya itu semua takdir dari Allah. Kalau memang ada yang buruk itu murni dari kesalahan saya dan memang kalau ada yang salah mari kita diskusikan. Oke, next mungkin. Nah, manajemen organisasi. Kenapa sih pemimpin itu perlu nih manajemen organisasi? Manajemen organisasi, manajemen waktu, manajemen yang lain ya. Manajemen kepemimpinan itu adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Nah, secara umum itu bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi. Mengatur organisasi itu kayak gimana? Makanya ketika kita jadi pemimpin nih, pemimpin apapun, entah yang paling lingkup kecil nih, kayak ketua panitia. Nah, ketua panitia atau ketua kelas itu kan lingkup kecil ya. Ketika kita jadi dua hal tersebut, itu kita harus punya manajemen organisasi. Oke, contoh saja ketika saya jadi ketua pelaksana di Ekspedisi Merah Putih, itu kan saya bingung nih ya, sponsorship belum dapet, terus media partner kok ya belum bisa dikumpulin. Nah, itu harus bisa nih. Kita mengelola semuanya itu harus bisa. Apalagi daring kayak gini kan susah nih ya mengelola organisasi gitu kan. Nah, nanti kita bakalan bahas tentang digital leader. Oke, next.
Oke, problem solving. Nah, seorang pemimpin nggak perlu bingung. Bukan nggak perlu bingung, harus bingung ya. Karena kalau kita nggak bingung berarti kita nggak mikir. Harus bingung dalam artian kenapa? Problem solving jelas ada di depan mata. Kalau kita udah jadi pemimpin, pasti gini, permasalahan itu pasti ada, tapi pasti ada jawabannya karena kita nggak mikir sendiri. Jangan pernah jadi pemimpin yang semua dipikirin sendiri gitu loh. Karena apa? Ketika kita mikir sendiri nih, ketika kita mikir sendiri itu rasanya susah banget gitu loh. Nah, kalau kita contoh aku gini, aku punya problem. Sekretarisku nggak ada waktu jadi ekspedisi Merah Putih. Nah, ini gimana nih solusi proposal belum jadi, ini belum jadi gitu kan. Pusing kan akhirnya. Saya nanya, mungkin Mbak Indah bisa bantu saya nggak? Nah, jadi kita perlu nih berkomunikasi dengan anggota kita, tapi jangan pas butuh doang gitu loh. Kadang kita suka nge-replay gitu kan. Nah, mungkin dari teman-teman kader saya, mungkin ya biasanya saya suka nge-replay banget nih. Kayak, wah asik tuh gitu. Jadinya kayak gitu, random banget pokoknya kehidupan saya. Kayak gabut banget nge-replay statusnya teman-teman gitu. Nah, itu ketika kita tapi itu adalah suatu hal berkomunikasi, komunikasi skill banget. Karena kalau seandainya saya pas butuh, contoh aku ketika butuh aku memanggil Mbak Ulfa gitu, Mbak Ulfa langsung, wah Mbak Najmi ngapain gitu. Tapi kalau kita udah sering chat, oh Mbak Najmi mungkin lagi ngerandom banget gitu. Gitu sih. Oke, next kita ngomongin soal digital leader. Oh ya, mengenal digital leader bener kan ya. Digital leader itu adalah sebuah frasa yang sangat dekat dengan kita. Nah, ngomongin soal digital leader, maka menurut para pemuda untuk mengembangkan suatu inovasi, munculkan ide-ide kreatif dengan memanfaatkan teknologi sehingga mampu bersaing di era digital. Nah, ini sangat penting banget apalagi untuk kaum-kaum online seperti saya. Saya gagal ke Batam, saya gagal ke Aceh. Cuma gara-gara corona. Jadi aku punya organisasi di 3 kali saya gagal penerbangan gara-gara semua dialihkan ke online. Jadi saya beberapa jadwal seperti saya jadi brand ambassador di WTP, seharusnya saya ke Jakarta tapi tidak bisa, Bunda. Saya juga public speaker di Haloren, itu juga saya juga nggak bisa juga ke Bali. Jadi gagal beberapa kali penerbangan, tapi it's okay. Kita ngomongin soal digital leader, maka kita ngomongin soal komunikasi skill juga. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh digital leader? Mungkin bisa next, Mbak. Oke. Ada 5 hal. Nah, kita ngomongin soal 5 hal ini kayaknya susah banget ya, tapi kayak kalau kita lakuin pasti lebih susah lagi gitu. Jadi kalau kita ngomongin 5 hal ini tentang inovasi, relevan, terkoneksi, memahami data, gesit, itu bisa digabung sebenarnya. Ketika kita jadi pemimpin, yang pertama kita lakukan adalah manajemen organisasi. Nah, kita harus berinovasi. Apa sih langkah selanjutnya ketika kita jadi pemimpin? Apa sih yang membuat kita berbeda dari acara-acara yang dulunya pimpinan komisariat kita belum ada, kita udah buat nih sekarang di tahun 2022. Apalagi zamannya online, kita harus kayak mengeratkan dari anggota-anggota kita. Contoh, kita berinovasi. Oke, kita membuat perubahan. Pimpinan kayaknya kita nggak bisa buat matsama deh, masa ta'aruf ini kan, matsama buat biasanya kan biasanya kan kalau di IMM itu ada pramasta, mastama, terus habis itu dan lain sebagainya. Nah, kita nggak bisa deh buat itu. Oke, kita buat Zoom, Google Meet. Kalau nggak bisa Zoom, kita buat Google Meet ya. Kita buat Google Meet. Nah, kita sapa nih, sapa dulu gitu. Mbak Widi, hai Mbak Widi dari mana nih? Atau Mbak Ulfa, halo Mbak Ulfa, dari mana nih? Gitu. Atau dari teman-teman kita sapa-sapa dulu gitu. Jangan sampai kita nggak menyapa, takutnya mereka terasa tercuekin, jadi mereka langsung leave. Pura-puranya apa? Mbak, mohon maaf, wifi saya pedot. Mbak, paketan saya habis. Nah, kita pastikan dulu paketan mereka ada gitu kan. Apalagi ada paketan dari pemerintah, jadi nggak bisa alasan ya bunda-bunda. Terus harus relevan. Ngomongin soal relevan, kita juga harus ini loh, yang dimaksud untuk mengikutin apa nih, Rek? Mohon maaf. Kayak tren. Nah, tren serta perkembangan teknologi mengikuti pasar, berbicara. Nah, mengikuti pasar banget nih. Harus relevan sama kehidupan sekarang. Kalau kehidupan sekarang ngomongin soal
kerelevanan kayak pertama ngomongin ikoi-ikoi, maka kita juga harus kayak ikoi-ikoi ini mau dibuat apa sih? Kayak kita sambungin, oke, ikoi-ikoi ini bakalan aku buat singkatan gitu loh. Islam, kesadaran Islam dan lain sebagainya gitu. Kita sambungin sama pimpinan komisari kita. Jadi kita nggak kudet-kudet amat gitu loh. Jadi digital leader itu harus punya inovasi, relevan, dan juga harus pinter-pinter untuk mempersingkat ide-ide kreatif itu harus ada gitu. Terus terkoneksi. Nah, inilah pentingnya berkolaborasi. Inilah pentingnya berkolaborasi dengan teman-teman. Makanya ketika saya semester 3 ya, saya semester 3 itu kayak anak hilang. Karena saya ada di Aceh, saya ada di Batam, tapi online. Jadi saya berusaha untuk menguatkan organisasi saya, menguatkan volunteer saya menguatkan dari beberapa kegiatan saya yang akhirnya membuat IPK apa IPS ya? IPS saya turun ya jadinya ya. Namun alhamdulillah kembali baik di semester 4 karena udah terbiasa dengan digital. Jadi apa ya? Dari beberapa hal tadi saya belajar satu hal. Saya mungkin tidak bisa berkembang kalau saya tidak keluar dari internal saya. Mungkin saya bisa berkembang di ikatan mahasiswa saya, tapi saya tidak akan bisa berkembang kalau saya tetap di PK terus gitu, di pimpinan komisariat terus. Saya mungkin tidak akan bisa berbicara seperti ini karena kalau saya tidak ikut di podcast atau di public speaking-nya si berkreasi. Nah, mereka menghadirkan cara gimana sih buat nggak gugup. Sejam yang lalu saya makan pisang gitu kan, karena biar takut nih, takut tidak terkendali nih ngomongnya. Nah gitu. Jadi gimana cara kita mengatasi grogi itu sebenarnya kita bisa belajar bukan hanya di IMM ini nggak memberikan saya buat bisa belajar dari public speaking. Ya sudah saya cari di berkreasi. IMM ini belum bisa membuka saya kepada digital leader. Oke, saya cari di pemimpin.id. Nah, ini bisa kalian cari nih. Di Instagramnya pemimpin.id, itu kalian bakalan belajar tentang kepemimpinan yang pasti. Yang kedua, kalian kalau di siberkreasi.id, kalian bakalan belajar tentang digital. Mana saya baru ikut jadi ada 764 pendaftar yang diterima hanya 200 dan saya termasuk dalam hal tersebut. Kita membahas tentang digital, kita bahas tentang bagaimana cara pemanfaatan digital. Nah, itu itu apa ya? Itu dinaungi langsung oleh Kominfo, astagfirullahaladzim. Ya, Kominfonya RI kalau nggak salah, aku lupa. Kementerian ini loh, informasi, astagfirullahaladzim. Nah, itu pokoknya lah. Nah, terus memahami data. Pahami dulu datanya. Salah satu hal terpenting dari digital leader tidak hanya sekedar memahami, tapi juga dapat memilih data serta informasi dengan baik. Jangan sampai kita sebagai pemimpin malah menyebarkan hoax. Nah, ini penting. Kita makanya jadi mahasiswa itu susah. Menurut saya menjadi mahasiswa itu susah. Mahasiswa dituntut untuk lebih daripada siswa, dituntut untuk lebih kreatif, inovatif. Pokoknya dia yang harus memikirkan gimana sih masa depan dari Indonesia sendiri tuh. Makanya jadi mahasiswa itu jangan diam-diam aja, jangan jadi kupu-kupu. Masuk Zoom, oke Pak, kalau nggak gitu, kalau mau kabur, Pak mohon maaf koneksi saya putus, jangan seperti itu. Jadi mahasiswa itu harus, Pak mohon izin, sepertinya saya ada permasalahan ketika saya menjadi nantinya saya menjadi guru, kedepannya mungkin akan tidak seperti ini lagi Pak, mungkin nggak pakai Zoom mungkin Pak, nanti bakalan pakai TV mungkin Pak ya. Nah gimana sih Pak kita menanamkan pendidikan karakter ini gimana Pak? Nah mungkin ini harus benar-benar harus inovatif kalau jadi mahasiswa. Oke, harus gesit atau memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam perubahan. Kita sadar ya, 4.0, 5.0, nanti mungkin 6.0 itu bakalan cepet banget gitu loh. Perubahan ini kayak nggak tersangka-sangka, kayak kita kedip aja udah kayak muncul Google Meet. Kita kedip lagi, mumpung muncul Zoom. Besok kedip lagi, oke nanti guru dituntut untuk podcast. Kita harus benar-benar harus beradaptasi banget gitu loh. Apalagi calon-calon guru, calon-calon nantinya ketika kamu mencari kerja, kamu harus paham tentang digital itu harus gimana sih. Terus nanti ketika kamu nanti akan masuk dalam pimpinan komisariat atau nanti kamu akan
Jadi seorang pemimpin harus paham mau dibawa kemana nih organisasi, apalagi organisasi ini, oh ada yang di Papua, ada yang di NTB, ada yang di ini. Gimana sih cara menyatukan, gimana sih cara membangun chemistry itu? Oke, next Mbak. Nah, ini kayaknya udah sih. Oh, belum. Ada gaya kepemimpinan. Mbak Yunier bisa di next. Oke, 6 gaya kepemimpinan kayaknya. Oke. Sebelum itu ada kan, nah, kenali dulu gaya kepemimpinanmu. Kalau aku tipe orang, nah ini ada 6, aku ambil dari pemimpin Indonesia, bisa kalian ikutin, di sana banyak informasi tentang kepemimpinan. Oke, kita kenali dulu gaya kepemimpinan kita. Makanya tadi aku ngomongin awal self leadership dulu. Pahami dulu dirimu maunya apa. Nanti kalau kamu jadi pemimpin tuh maunya gimana? Kalau kamu nyalonin jadi ketua pelaksana itu mau dibawa kemana? Apa resikonya? Harus dipikirin. Nah, kalau kita ya, kalau aku pribadi, aku pribadi, kalau adanya lowongan jadi ketua, apalagi ketua pelaksana, itu mesti ada list namaku pertama. itu harus aku tekenin. Jadi ketua itu enak gak enak. Enaknya adalah kamu nggak usah mikirin tentang administrasi, kamu nggak usah mikirin konsep, itu ada si acara sendiri, kamu nggak usah mikirin, oh nanti dari acara nanti butuh apa. Nah, itu kamu nggak usah mikirin. Yang mikirin PDD. Nanti desainnya gimana? Kamu tinggal menyetujui, terus habis itu mengambil resiko. Nah, itu. Jadi ketua itu enak nggak enak? Nggak enaknya adalah kamu yang bertanggung jawab. Itu aja sih. Itu sih. Jadi kamu harus kenali dulu kepemimpinanmu ada 6 style. Nah, itu bisa kalian lihat aja dulu. Nggak perlu, aku kayaknya nggak ada deh di 6 style tuh. Kayaknya aku bukan kepemimpinan yang baik gitu loh. Aku ingat, aku pernah baca buku, salah satu buku Sukses Jadi Pemimpin, di bab 2 kalau nggak salah, Pemimpin yang Sempurna. Judulnya aja Pemimpin yang Sempurna, tapi isinya adalah gini, isinya adalah nggak ada pemimpin yang sempurna, tapi adanya pemimpin yang mau mengambil resiko, yang mau mengambil tindakan. Kalau dia ditunjuk sebagai pemimpin, dia harus siap gitu. Itu sih yang aku bisa ini, yang aku bisa sampaikan. Mungkin nanti akan ada lagi kita berdiskusi tentang kepemimpinan dalam kacamata perempuan. Nah, mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Ustazah Lia. Mbak Lia. Saya kembalikan ke Ustazah saya. Masya Allah. Ini apa-apaan ini? Murid yang tidak berbakti sekali saya. Enggak, Mbak Lia. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Najmi atas materi yang telah disampaikan. Oke, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Sebelumnya, saya bacakan dulu aturan sesi diskusi kali ini ya. Sesi diskusi ini akan diberikan waktu kurang lebih 15 menit. Kemudian bagi peserta yang ingin bertanya atau menanggapi dari 2 pemateri ini, silahkan raise hand terlebih dahulu, kemudian peserta yang terpilih berhak mulai menanggapi. Yang terakhir, sebelum bertanya atau menanggapi, dimohon untuk memperkenalkan diri. Baik, silakan. Oke, mohon izin sebelumnya Mbak Lia. Mungkin teman-teman di sini, mungkin yang kalau nggak ada kendala, yuk buka kamera dulu yuk. Aku pengen kenal di satu-satu. Sambil kita enak diskusi gitu loh. Kan ini digital leader gitu kan. Ngomongin soal digital kan pasti harus lihat nih satu-satu gimana gitu. Mungkin kalau nggak ada yang masalah mungkin ya. Mungkin kalau nggak ada, boleh saya tanyain satu-satu mungkin ya. Oke, Kayak guru sidak aja ya saya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nggak apa-apa, Kak. Ayo yang bisa jawab, nanti dapat postcard yuk. Kayak sidak aja nih aku, ya Allah. Mungkin gini, aku ada permasalahan ya. Jadi
kemarin itu waktu di diskusi nasional, aku pernah nanya gini, perempuan kok berdemo ya? Baik nggak sih? Apakah dalam Islam itu boleh? Dan itu jadi permasalahan gitu loh. Ada pro dan kontra gitu. Ada yang ngomongnya kayak gini, kayak gitu. Nah, mungkin dari teman-teman mau ada yang mau ngomong gitu loh. Apalagi kita dalam IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Katanya radikal dalam pergerakan gitu loh. Mungkin ada yang mau jawab nih. Terus saya tunjuk saja seperti biasa. Mari kita tunjuk. Hai Mbak Nurin. Mbak Nurin, halo, assalamualaikum Mbak Nurin. Oke, Mbak Lia mungkin bisa bantu saya menunjuk seseorang mungkin. Yuk, mari kita berdiskusi. Oke. Mungkin Mbak Rika Faridotun. Oke. Mbak Rika, udah lama nggak ketemu Mbak Rika. Menyampaikan. Mungkin udah lama saya nggak ketemu Mbak Rika. Oke, mungkin koneksinya lagi ini mungkin ya. Siapa ya? Mungkin Mbak Arika mungkin Mbak Arika. Oke, wait. Atau Mbak Ika mungkin, Mbak. Apa Mbak Yunia aja gimana? Mbak Yunia pendapatnya Mbak Yunia? Saya kira ada pendapat dari Ustazah Yunia ini luar biasa. Kalau pendapat saya ya Mbak Najmi, kalau ada salahnya saya mohon maaf karena ini dari diri saya pribadi. Kalau tentang perempuan berdemo, apalagi tentang politik itu saya pribadi kurang setuju ya. Tapi ada kalanya kita setuju ketika keadaan tuh benar-benar memungkinkan dan memang kita tuh jalan keluarnya satu-satunya yang berdemo. Dan dari pihak kaum laki-laki sendiri tuh kayak nggak ada respon, nggak ada tindakan. Mungkin kita bisa maju di situ. Tapi selama dari kaum laki-laki sendiri ada tindakan yang lebih, mending dari saya yang perempuan mending kita mundur dulu lah. Kita bantu doa. Terus mungkin saya sedikit ini ya tentang kepemimpinan perempuan tadi. Saya setuju dengan Mbak Najmi dan Mbak Sinta tadi, perempuan tuh nggak ada salahnya untuk jadi pemimpin. Tapi ketika perempuan itu punya kompeten yang bagus daripada laki-laki. Misalnya di lingkungan IMM misalnya, kita ambil contoh di lingkungan IMM aja ya. Kan ada perempuan dan laki-laki. Dan mungkin laki-lakinya itu nggak banyak, cuma sedikit, dan mungkin kurang kompeten di situ. Dan yang lebih kompeten itu perempuan, itu bisa dijadikan pemimpin. Tapi tetap harus dengan peraturan yang ada dalam agama. Kayak misalnya kalau kita jadi pemimpin kan, ketika kita ngomong nggak boleh mandangin yang lawan jenis, gitu. Itu harus benar-benar diperhatikan. Terus ikhtilat itu juga nggak boleh, jadi itu tetap harus diperhatikan. Walaupun kita di situ sebagai pemimpinnya. Ya mungkin itu saja Mbak Rajni, Mbak Lia. Oke, terima kasih Mbak Yunia. Mungkin yang lain ingin menanggapi atau bertanya hal lain? Oke, aku sangat setuju dengan ini. Bentar ya, Mbak. Oke, kayaknya laptopku lagi dimarah. Ini, aku setuju banget. Itu yang disampaikan oleh Mbak Yunia adalah yang pernah disampaikan. Saya pernah mendengar dari Ustazah Hanen Ataki kalau salah. Itu mirip dengan apa yang disampaikan Mbak Yunia. Jangan kembalinya Mbak Yuni ya kayaknya ya. Benar banget apa yang disampaikan. Oke, ini